tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja Pak Jokowi itu menembus angka 80%. 80% tembus. Modiar, narasi perubahan Anies tak laku selama publik puas dengan Jokowi. Anies siap-siap jadi gelandangan politik. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Ini sih menurut saya udahlah. Daripada habiskan waktu untuk pura-pura disukai rakyat, lebih baik fokus ke yang diinginkan rakyat. Anda akan mendapatkan respek dari rakyat. Dan pada saatnya kelak, itu akan diingat rakyat dan bisa jadi giliran Anda masuk ke istana. Dari situasi ini, kita bisa lihat kalau Nasdem lah yang pegang peranan. Anies mau diapain, mau dimainkan, atau dijual juga, asal harganya cocok. Semua demi kepentingan Nasdem, bukan kepentingan Anies. Peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan narasi perubahan kubu bakal calon Presiden Anies Baswedan tak akan laku selama tingkat kepuasan masyarakat ke Presiden Joko Widodo tinggi. Sebagai informasi, temuan terbaru Lembaga Survei Indonesia atau LSI menunjukkan 76,8% publik masih merasa puas dengan kinerja Jokowi. Burhanuddin pun merasa temuan itu akan berdampak negatif ke kubu Anies. Ini jadi sulit bagi Mas Anies Baswedan ya, karena Mas Anies dari awal terlalu menarasikan jadi figur antitesis. Mungkin bukan Mas Anies sendiri ya, tetapi orang sekitarnya. Maka ketika ada 76,8% yang puas, sulit bagi kubu Mas Anies jualan narasi perubahan. Mau berubah gimana? 76,8% puas? Ujar Burhanuddin menanggapi temuan LSI dikutip Senin 10 April 2023. Padahal dia berpendapat Anies sebenarnya sosok yang lebih dekat dengan Jokowi dibanding figur capres lainnya. Setidaknya menurut rekam jejak Anies sebelum Pilkada DKI Jakarta 2017. Meski begitu, Burhanuddin menjelaskan Anies sejak menjadi Gubernur DKI Jakarta kerap mencitrakan dirinya seolah jadi gubernur alternatif istana. Citra itu melekat hingga kini. Akibatnya ketika masyarakat masih puas ke Jokowi, Anies tak akan mendapatkan momentum. Sebaliknya, ketika survei indikator pada November 2022 menunjukkan tingkat kepuasan ke Jokowi turun dari 72% ke 66%, Anies untuk pertama kalinya menyalip Prabowo Subianto ke posisi kedua bakal capres pilihan. Jadi poinnya di sini adalah melihat kontestasi sekarang itu sulit buat Anies Baswedan mendapatkan insentif elektoral sepanjang approval rating atau kepuasan masyarakat ke Pak Jokowi di atas 70%. Lagian Anies mau mencitrakan dirinya seperti apapun, dia tidak akan menang. Jangankan dilihat dari kepuasan terhadap Presiden Jokowi, dari hasil survei saja Anies kalah telak. Menurut survei dari Litbang Kompas yang dirilis pada 22 Februari 2023, Anies Baswedan berada di urutan ketiga dengan elektabilitas 13,1%. Bakal calon presiden yang diusung Nasdem, Demokrat, dan PKS rupanya turun dibanding sebelumnya pada Oktober 2022. Saat itu Anies Baswedan yang merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta ini berada di angka 16,5%. Lalu siapa capres yang ada di atas Anies? Survei elektabilitas capres Litbang Kompas Januari 2023 ini menempatkan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di posisi pertama. Perolehan angkanya 25,3%. Elektabilitas Ganjar meningkat setelah pada Oktober 2022 di angka 23,2%. Sementara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto berada di urutan kedua dengan 18,1%. Setelah Ganjar, Prabowo, dan Anies di urutan keempat, ada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ridwan mengalami kenaikan elektabilitas di angka 8,4%. Dari sebelumnya 8,5% pada Oktober 2022. Tokoh lainnya yang memiliki elektabilitas di atas 1% yaitu Sandiaga Uno 1,6%. Andika Perkasa 1,6%, Agus Harimurti Yudhoyono 1,3%, Tri Risma Harini 1%. Tokoh lainnya dalam survei Litbang Kompas ini memiliki elektabilitas di bawah 1%. Tidak menanjaknya tingkat keterpilihan Anies ini tentu dapat dilihat dari beberapa sebab. Hal tersebut bisa dimulai dari Anies yang tidak mencerminkan apa yang selama ini dia bicarakan dan apa yang sejauh ini bakal koalisinya narasikan. Perubahan yang digaungkan nyatanya hanya terbatas di bibir saat pidato saja. Sudah menjadi rahasia umum bila banyak simpatisan dan pendukung partai anggota bakal koalisi pengusungnya yang anti pada IKN.
Tapi pada kenyataannya, Anies malah mengambil sikap sejalan dengan pemerintah saat ini. Anies malah menjadi pro pada pemerintahan rezim Presiden Jokowi. Anies berkata ingin melanjutkan pembangunan IKN. Terakhir, bisa jadi realnya pendukung oposisi ya memang hanya segitu-gitunya. Jumlahnya tidak seberapa, tapi bisingnya seakan memenuhi satu negara. Kekuatannya tidak seberapa, tapi hanya kencang di suara. Yang pada intinya mereka sama sekali tidak besar secara kuantitas, apalagi secara kualitas. Bagaimana kalau menurut Anda? Ya memang sih itu adalah pendukungnya. Tapi bukankah Anies Baswedan sendiri ini pernah mengatakan secara eksplisit bahwa perilaku pendukung mewakili sifat yang didukung? Relawan Kuplu, pemuja number one, klaim Anies sebagai pendiri BEM di Indonesia. Dasar tukang klaim, netizen auto bersabda, gak sekalian Anies jadi tokoh yang memerangi Belanda. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kalau hanya mengurus Jakarta yang kecil saja dengan jumlah penduduk yang tidak banyak, dia gagal. Apalagi kalau diberikan tanggung jawab mengurus Indonesia. Nah, melihat kejadian yang seperti ini, setidaknya kita ini semakin paham bahwa memang Anies Baswedan ini tidak bisa bekerja. Masih banyak permasalahan-permasalahan yang dialami oleh warga DKI Jakarta, tapi sayangnya selama ini dia hanya menutup mata. Itulah mengapa saya ibaratkan mirip seperti era jahiliyah. Kelompok relawan Anies Baswedan mengklaim bahwa tokoh capres yang didukung Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat itu sebagai sosok sentral yang membidangi lahirnya Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM saat Anies menjadi mahasiswa di Universitas Gadjah Mada. Dalam akun Twitter @relawan Anies, akun itu mengklaim pendapat dari Anies sendiri, kala itu Anies adalah menjadi Ketua Senat Mahasiswa UGM. Dari organisasi inilah kemudian BEM terbentuk. Anies mengklaim bahwa ia mendirikan Badan Eksekutif Senat Mahasiswa atau BESM, yang pada masa Orde Baru belum ada satu universitas manapun yang mendirikan organisasi serupa. Netizen pun mengomentari klaim dari Anies tersebut. Kata XRP, De Lupo, kenapa harus BEM? Gak sekalian perundingan Linggarjati juga. Bumi Boy, ngawur, zaman almarhum Hoiri Umar. Said Salesman, bukannya Anies itu yang mengajak Pangeran Diponegoro memerangi Belanda? Jika merujuk pada sejarahnya, BEM sebelumnya bernama Badan Perwakilan Mahasiswa atau BPM, yakni organisasi mahasiswa intra-universitas di Indonesia yang dibentuk saat pemberlakuan kebijakan NKK tahun 1978. Sejak tahun 1978 sampai tahun 1989, BPM memiliki kerancuan fungsi dengan Senat Mahasiswa di mana BPM dan Senat Mahasiswa adalah sama-sama wakil mahasiswa dan sama-sama ada pada tingkat fakultas. Akan tetapi pada aturan mainnya, Badan Perwakilan Mahasiswa berfungsi sebagai legislatif, sedangkan Senat Mahasiswa sebagai badan pelaksana. Akhirnya pada tahun-tahun belakangan BPM dihapuskan dan fungsinya diambil alih oleh Senat Mahasiswa dan BEM melaksanakan fungsi eksekutifnya. Jadi bukan karena Anies BEM itu ada sejarahnya, BEM itu ada asal-usulnya, tidak dibentuk oleh 1-2 orang saja. Jadi jika ada yang mengklaim Anies merupakan orang yang mendirikan BEM, itu adalah omong kosong. Itulah yang sekarang terjadi pada Anies, yang hanya bisa dipahami jika melihatnya dari sudut pandang politis. Jadi Anies sekarang sedang berusaha mendulang hasil kerja dan prestasi. Dengan susah payah, Anies pun mencari celah di mana-mana. Sementara program-programnya sendiri seperti ajang balap Formula E dan program rumah DP 0 rupiah sudah tidak bisa dibanggakan Anies. Anies hanya ingin terlihat punya prestasi. Makanya dia menyuruh buzzernya mengklaim bahwa BEM adalah hasil kerjanya. Dari sini terlihat kalau Anies berusaha menutupi ketidakbejusannya dengan cara yang memalukan. Dari sini juga Anies terlihat kalau sang tihai membelokkan narasi agar dia tidak terlihat malu-maluin. Anies memang sangat pintar menutupi ketidakbejusannya dengan cara mengklaim bahwa dia sudah selesai mengerjakan pengerukan kali. Warga dan siapapun seharusnya waspada dengan pemimpin model begini. Karena pintar ngeles dan membuat narasi yang berbeda, yang serupa tapi tak sama. Kalau diteliti lebih dalam, Anies memang sangat tidak becus dalam mengerjakan apapun. Bahkan parahnya lagi, Anies sangat tidak tahu malu.
dan muka terlalu tebal untuk menutupi itu semua dengan cara mengklaim sebaliknya. Waspada saja dengan orang seperti ini. Buka mata lebar-lebar, jangan mau pilih pemimpin yang tak bisa kerja dan pintar menutupi kekurangannya. Kerja tak becus, malah tak mau introspeksi. Kerjanya utak-atik kata-kata dan narasi agar dia terlihat bagus, mengerikan sekali. Jadi rasanya tidak keliru jika julukan Anies bertambah menjadi si raja pamer dan klaim dengan tidak melihat fakta di belakangnya. Seolah rakyat Indonesia atau warga di DKI Jakarta bego semua dan manggut-manggut atas klaimnya tersebut. Bagaimana kalau menurut Anda?